Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group of Statistics and Probability. We will introduce our members group. First is Andriana Trianingsih, second is Ririn, and the third is me, Ari Indriana. Now we will explain about SPSS application. SPSS is a statistical data processing software or used for interactive or batch statistical analysis. SPSS stands for Statistical Package for the Social Sciences. SPSS has a user-friendly interface with an easy way to use. Compared to Microsoft Excel, the only difference is in the process of SPSS. In Microsoft Excel, we need to insert special formula to find mean, median, and mode, or add, while in SPSS, we just have to click the Analyze button and choose what do we want to find or count. SPSS is divided into two sheets. These sheets are data view and variable view. In the variable view, we need to write down the column title and some terms or conditions that we are going to use in the data view. In the data view sheet, we need to insert the data manually, and we have to fill it according to the column title that we made previously, because it is also connected to the variable view. We can untry, edit, and process the data according to use of the available tools in the sheet. After finishing the previous step, we can click the Analyze button and choose some option that we will use. For more details, let's try it together.
Berikutnya yang akan kita presentasikan adalah bab materi tentang peluang. Yang pertama adalah peluang kejadian bersyarat. Dengan definisi, peluang kejadian bergantung kepada peluang kejadian yang lain. Yang nantinya dapat kita rumuskan yaitu P, B dengan syarat A sama dengan P, A irisan B, B dibagi dengan PA atau peluang dari A. Lalu ada contoh soal untuk peluang kejadian bersyarat yaitu seperti yang ada di bawah. MAN 1 Malang memberikan kuesioner tentang setuju atau tidaknya para siswa untuk melakukan study tour ke Lapan. Kuesioner tersebut dibagikan kepada 100 siswa jurusan MIPA kelas 11. Yang nantinya jika kita buat dengan tabel, ada laki-laki, perempuan, dan yang memiliki jawaban iya dan tidak seperti yang tercantum pada tabel. Pertanyaannya adalah, jika pihak sekolah ingin mengambil jawaban satu orang secara acak, tentukan peluang terpilihnya jawaban iya dari siswa laki-laki, di mana bersyaratnya adalah jawaban ya hanya pada siswa laki-laki saja. Pertanyaannya yaitu tetap pada rumusnya yaitu B dengan syarat A sama dengan P, A irisan B per P, A. Di sini PA-nya ini adalah syaratnya laki-laki, banyak jumlah anak-anak dengan jawaban ya pada laki-laki. Yang nantinya bisa kita lihat 24/100. Jadi dari jawaban ya pada anak laki-laki adalah 24, 100 adalah jumlah secara keseluruhan. Dengan anak laki-laki, 40/100 adalah jumlah dari keseluruhan anak laki-laki dengan jumlah seluruh anak seluruhnya. Jika kita hitung 24/100 dibagi dengan 40/100 akan menghasilkan 0,6. Atau nanti bisa kita konversikan secara persentase yaitu 60%. Kedua adalah peluang kejadian yang saling asing atau mutually exclusive. Kejadian A dan B di dalam S atau semesta disebut saling asing atau saling lepas jika dipenuhi A irisan B sama dengan himpunan kosong. Dengan catatan atau dengan kata lain, jika kejadian 1 dan kejadian 2 tidak terjadi pada waktu yang sama. Rumus peluang kejadian saling asing adalah PA gabungan B sama dengan PA atau peluang A ditambah PB, peluang kejadian B. Contoh soalnya. Dalam sebuah kantong berisi 5 kelereng merah, 3 kelereng putih, dan 2 kelereng hijau. Jika satu kelereng diambil secara acak, maka peluang mendapatkan kelereng merah atau kelereng hijau adalah. Cara mengerjakannya adalah sebagai berikut. PA gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B, di mana peluang A adalah peluang kelereng merah dan B peluang terjadinya kelereng hijau. PA ditambah PB sama dengan NA per NS ditambah NB per NS sama dengan 5/10 ditambah 2/10, hasilnya 7/10. Jadi, peluang mendapatkan kelereng merah atau kelereng hijau adalah 7/10 atau 0,7. Peluang kejadian yang saling bebas atau independen. Kejadian saling bebas adalah kejadian satu tidak mempengaruhi kejadian yang lain. Rumusnya adalah PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Contoh soal, dadu merah dan dadu putih dilempar satu kali bersamaan. A adalah kejadian mata dadu merah muncul bilangan ganjil, dan B adalah kejadian mata dadu putih muncul bilangan prima. Tentukan peluang A dan B. Berikut pembahasannya.
PA irisan B sama dengan PA kali PB. Terlebih dahulu kita mencari peluang A, selanjutnya peluang B, nanti dikali. Untuk peluang A adalah kejadian mata dadu merah muncul bilangan ganjil. A sama dengan 135. Peluang A sama dengan NA dibagi NS. 3/6 sama dengan 1/2. Selanjutnya kita mencari peluang kejadian B. B adalah mata dadu putih muncul bilangan prima. B sama dengan 235. B sama dengan NB per NS. 3/6 sama dengan 1/2. Peluang A dan B atau peluang A irisan B sama dengan PA dikali PB. 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1/4. Jadi, peluang terjadinya kejadian A dan B adalah 1/4. Terima kasih telah menyimak, melihat, dan mendengarkan penjelasan video presentasi dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan sampai ketemu di proyek selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.